Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami Oh, dari kelompok 8 Kewarganegaraan yang akan mewawancarai salah satu narasumber mengenai kampanye 2024 yang akan datang. Dan kali ini sudah berada bersama kami yaitu Mas Kindi, seorang kontraktor ya, kalau nggak salah. ya, Ya, baik. Langsung saja, kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan mengenai kampanye 2024 yang akan datang. Saya persilahkan untuk Saudari Hila untuk bertanya. Baik, sebelum kampanye 2024 ini dilaksanakan, menurut Mas Kindi, apa opini Anda mengenai kampanye yang dilakukan beberapa kandidat? hmm, menurut saya perlu digarisbawahi dulu terkait kampanye ya. Jadi dalam pandangan saya, kampanye itu haruslah mencerdaskan masyarakat. Dari sana sebetulnya berangkat banyak hal nantinya yang justru kampanye itu sangat menguntungkan masyarakat baik saat kampanye ataupun ke depannya kayak gitu. Jadi dengan bertolak dari hal tersebut, kampanye haruslah mencerdaskan masyarakat. Disitulah kita bisa melihat kampanye-kampanye yang dilakukan oleh masing-masing calon. Jadi kita punya yang namanya benchmark ya. Nah, apakah si calon-calon tadi itu dari yang sekarang kan ada 3 nih. Dari 3 calon itu mereka memenuhi asas dasar yang tadi, mencerdaskan bangsa. Karena buat saya kampanye itu sebagai media awal pertemuan antara si masyarakat dari berbagai kalangan tentunya ya, dari yang atas bahkan sampai yang bawah kayak gitu. Ini jadi momentum penting untuk tiap calon-calon presiden dan wakil presiden untuk bertatap muka langsung, berkomunikasi, dan ya menjalin chemistry sama masyarakatnya seperti itu. Jadi terkait pertanyaan tadi, eh, gimana opini saya terkait dengan kampanye yang dilakukan oleh calon-calon tersebut. Dari yang saya amati, ada beberapa calon pastinya yang memang dia melakukan sesi diskusi langsung sama masyarakat kayak gitu. Jadi semua bisa bertanya, semua bisa berpartisipasi, langsung menyampaikan ide, kritik, atau pendapat ke calon tersebut seperti itu. Menurut saya, kampanye seperti itu yang justru dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia dibanding dengan metode-metode kampanye yang sebelumnya yang hanya ngumpulin masyarakat di sebuah lapangan kosong dengan panggung yang megah, ditambah dengan iringan dangdut dan lain-lain, menurut saya itu kurang berfaedah ya. Karena memang untuk menunjukkan atau menaikkan citra dan juga apa ya kualitas sebuah bangsa, ya salah satu indikatornya adalah kecerdasan tadi gitu. Jadi kalau kita masih kampanye dengan hal yang seperti itu, ya tentunya ini jadi cerminan buat kita gitu. Terutama kita yang anak-anak muda sekarang yang melek informasi, harusnya kita bisa turut aktif ya. Jadi kesempatan untuk memberikan ide pandangan terhadap negara kita itu semakin terbuka lebar harusnya dengan adanya kampanye-kampanye yang tadi yang saya bilang terkait debat, diskusi dan lain-lain. Karena memang berdirinya bangsa Indonesia itu di awal ya bapak-bapak pendiri kita itu
mereka orang yang aktif dan gemar berbicara, debat, diskusi, dan akhirnya ya terciptalah Indonesia ini gitu. Jadi memang balik lagi ke awal, benchmarknya tadi adalah mencerdaskan masyarakat karena ini momentum yang penting kayak gitu. Oke, baik. Lalu mengenai opini Mas Kindi sendiri, menurut Mas Kindi, kinerja pemerintahan yang sekarang itu seperti apa sih? Apakah sudah baik atau belum dan masih perlu diperbaiki? Dari yang saya amati ya, jadi kalau harus bicara performa, tentunya kita harus ngelihat ada perbandingan dari performa pemerintahan-pemerintahan sebelumnya gitu. Nah, perlu digarisbawahin lagi, performa pemerintah itu baik atau tidaknya dilihat dari mana, kayak gitu. Jadi mau pemerintahan siapapun itu tujuannya adalah mensejahterakan rakyatnya ya. Nah, dari kesejahteraan itu yaitu yang jadi tolak ukur nantinya terkait performa. Nah, dari yang saya amatin, mulai dari Presiden Soekarno, Soeharto, terus Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan terakhir Pak Jokowi, kayak gitu. Jadi memang saya mengacu pada indeks pertumbuhan ekonomi. Nah, eh, saat ini kan banyak orang yang bilang pemerintahan sekarang tuh punya banyak utang nih, dan itu bakal jadi masalah seperti itu. Eh, Padahal perlu tahu juga bahwa di undang-undang itu untuk utang dia diatur ya bahwa rasio terhadap PDB-nya itu maksimal 60% kayak gitu. Nah, dari sini pada pemerintahan Jokowi itu dia berada di level 40%-an. Dan dari masa-masa pemerintahan sebelumnya itu variatif, ada yang sampai 60 juga kayak gitu. Dan apa namanya? Ada juga yang 20%, 30% seperti itu. Cuman memang tadi terkait masalah performa pemerintahan yang sekarang, nah dari yang saya amatin dan bandingkan dengan uh, pemerintahan sebelumnya, kalau saya lihat dari pengelolaan hutang tadi ya, jadi memang tujuan hutang itu sebenarnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau tujuannya ke sana, sebenarnya zaman Pak Soeharto itu dia dengan rasio yang mirip itu bisa meningkatkan perekonomian hingga 10% kayak gitu, pertumbuhan ekonominya. Cuman untuk yang sekarang dengan rasio hutang yang besar juga itu hanya mampu menumbuhkan 5% seperti itu. Jadi memang kalau misalkan kita mau hutang banyak ya sebetulnya nggak ada masalah selama indeks rasio pertumbuhan ekonominya itu bisa melesat ya, bisa tinggi kayak gitu. Apalagi sebelumnya udah ada perbandingan nih dengan rasio yang sama dapat pertumbuhan ekonomi 10% gitu. Ya kalau mengacu dari sana artinya performa pemerintah sekarang yang memang dia minjem utang itu untuk kemajuan ekonomi, namun nyatanya hanya di 5%, ya menurut saya itu performa yang perlu ditingkatkan lagi ya. Mengingat sebelumnya ada riwayat 10% seperti itu. Jadi dari si pertumbuhan ekonomi itu sebetulnya bisa terlihat juga berdampak ke berbagai macam lini gitu. Mulai dari masyarakat itu sendiri, kesejahteraannya ya, dan eh, dan apa ya, eh, ya itu jadi indikator lah intinya si pertumbuhan ekonomi itu gitu. Ya semakin dia tinggi, ya itu semakin bagus juga berdampak ke masyarakat seperti itu.
Oke, baik. Mengenai pertanyaan berikutnya akan dilanjutkan oleh Nabila Putri Firdausi. Lalu selanjutnya dari Anda pribadi, apakah menurut Anda ada tips untuk memilih pemimpin di pemilu berikutnya? Ya. Jadi berhubung saya itu kelahiran 92 ya. Memang yang bisa saya amatin dari ya mungkin pas kecil saya nggak ngamatin ya pada masa pemerintahan apa namanya pemilu mulai dari Gus Dur terus Megawati dan seterusnya. Cuman kan makin ke sini kita semakin apa ya mendapatkan informasi seperti itu. Nah, kalau untuk ditanya gimana pemilih calon yang untuk selanjutnya, kalau saya tadi mengacu pada yang saya obrolin di pertanyaan pertama terkait dengan mencerdaskan masyarakat. Siapa dari calon-calon ini yang turut mencerdaskan masyarakat? Siapa dari calon-calon ini yang eh, eh, ya masyarakat dikasih kesempatan untuk berbicara seperti itu? Siapa dari calon-calon ini yang mengizinkan masyarakat untuk apa ya turut aktif dalam menyelesaikan masalahnya yang ada di lapangan. Nah, jadi menurut saya itu calon yang paling cocok sebenarnya. Karena memang tujuan setelah dia menjabat harusnya dia udah tahu masalah-masalah apa yang ada di lapangan dan dia menjabat untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut kayak gitu. Jadi mengacu sama pemilu-pemilu sebelumnya yang tadi saya bilang, kalau misalkan pemilu atau kampanye, maaf, kalau kampanye hanya ngumpulin orang dan dangdutan, menurut saya itu eh, pembodohan masyarakat ya untuk hal seperti itu gitu. Kalau masih ada calon yang berkampanye dengan cara seperti itu sih, saya cenderung untuk tidak memilih pasangan tersebut gitu. Saya memilih pasangan yang memang dia berani ngajak dialog masyarakat dan berani terima kritik dan juga eh, berani untuk menjawab apa ya berbagai macam tuduhan-tuduhan ya tentunya dengan fakta dan data seperti itu agar masyarakat tidak dibodohi. Justru dengan cara seperti itu masyarakat buat saya itu justru dihargai gitu sama si pasangan tersebut seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, sedikit mengulang ke pertanyaan dua tadi mengenai kinerja pemerintahan sekarang. Menurut pandangan Anda, adakah sistem pemerintahan yang perlu diperbaiki untuk pemerintahan berikutnya? Hmm, kalau ngomongin sistem sebenarnya terlalu komprehensif ya. Berhubung saya juga bukan backgroundnya sebagai apa namanya yang punya background ilmu pemerintahan atau bahkan di birokrasi, saya sebetulnya nggak tahu banyak terkait hal itu gitu. Cuman kalau ditanya untuk perbaikan, saya mungkin menjawab sesuai dengan bidang saya ya, terkait dengan konstruksi dan juga perencanaan. Nah, kalau yang saya lihat sebetulnya dari saya tinggal di daerah Bekasi. Nah, di sini saya melihat banyak dari maaf, banyak dari kepala-kepala daerah itu dia bekerja cukup semeraut ya, seperti nggak punya planning dan lain-lainnya. Contohnya mungkin yang suka saya temuin ya, yang apa namanya di bidang saya, salah satunya perumahan. Nah, banyak di daerah Bekasi, Jakarta, Tangerang, terutama Jabodetabek, itu orang-orang punya rumah kondisinya di dalam
perkampungan yang tadinya bekas sawah itu banyak dijadiin developer sebagai perumahan, dan akhirnya ya perumahan itu banjir, perumahan itu macet karena jalanannya sempit dan lain-lainnya seperti itu. Nah, dari hal situ sih menurut saya cukup jelas terlihat kalau masih banyak pemimpin-pemimpin daerah itu yang dia nggak punya visi untuk bekerja seperti itu. Sebetulnya bukan dibilang bekerja juga ya, kalau udah jadi pemimpin daerah itu ya dia sebagai eh, pengabdi harusnya, pengabdi masyarakat seperti itu. Jadi saya hanya bisa menyarankan terkait dengan isu pembangunan juga perencanaan, yang perlu diperbaiki ya tadi, si sistem perencanaan sebuah kota itu harus sangat perlu diperbaiki lah, agar punya master plan ini kota bakal jadi seperti apa, visinya seperti apa, kayak gitu. Dan kalaupun udah ada master plan-nya ya pemimpin-pemimpin selanjutnya itu bisa mengevaluasi lagi dan juga menindaklanjuti itu master plan yang sudah ada kayak gitu. Karena jangan sampai nantinya kota udah terlanjur semeraut dan akhirnya kita ketemu deadlock. Nah, itu yang kita nggak harapkan ya, kayak gitu. Dan itu pasti kalau udah deadlock berdampak sama masyarakat yang ada di sana. Ya entah itu pertumbuhannya stuck atau bahkan semakin chaos, kriminal meningkat dan lain-lain. Seperti itu sih. Iya, dari jawaban yang sudah diberikan Mas Kidi, bisa terlihat ya Mas Kidi termasuk yang sangat menyukai perjalanan tentang pemilu tentunya, dengan data atau persentase yang telah diberikan. Nah, semoga pesan yang telah disampaikan oleh Mas Kindi ini bisa dapat menjadi acuan atau mungkin pembelajaran bagi masyarakat dan mahasiswa untuk sebelumnya memilih pemimpin di Pilpres 2024 ini. Dan terima kasih Mas Kindi udah mau memberikan waktunya dalam wawancara kali ini.